Di video kali ini saya akan membahas tentang TWS termurah dari lini terbaru Redmi Buds, yaitu Redmi Buds 6 Play. Mana kualitasnya? Nggak usah pakai lama, kita langsung review Redmi Buds 6 Play. Kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Untuk kotaknya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya, standar-standar aja. Nggak ada yang terlalu spesial ya, tapi memang cukup informatif. Oh ya, untuk informasi harga, ini harganya di 100 ribuan ya. 121.000 kalau di official Mi Store-nya. Tapi kalau dapat diskon atau promo tanggal kembar bisa di bawah itu sih. Dan ini yang saya beli warna biru muda. Akhirnya kalau saya cek di Tokopedia itu nggak ada warna ini. Saya belinya lewat TikTok itu malah keluar. Entah ini memang warna khusus atau apa, saya kurang paham ya. Lalu di bagian atas ada tulisan Google Fastpair yang artinya dengan fitur ini kalian bisa mengkonekkan secara cepat ke device kalian. Lalu di bagian bawah ini ada stiker keaslian Xiaomi yang bisa kalian cek apakah barang yang kalian beli itu asli atau enggak. Lalu di sebelah kanan ada fitur-fitur yang bisa kalian baca sendiri ya. Silahkan di pause kalau memang butuh untuk dibaca. Yang bikin saya tertarik adalah di sini adalah support app ya. Padahal ini TWS 100 ribuan biasanya sih nggak ada atau nggak support app ya. Tapi ini Xiaomi bisa pakai app. Lalu sebelah kirinya juga ada beberapa informasi yang kalau kalian butuh silahkan di pause. Untuk isinya jelas ya, ada TWS-nya dibungkus seperti ini. Lalu setelah saya cek, ini ada buku panduan, jangan lupa dibaca ya, karena orang Indonesia banyak yang nggak mau baca ya. Tapi padahal penting loh untuk membaca buku manual. Untuk selanjutnya kita di sini dikasih ear tips ya, ada 2 pasang. Yang bentuknya itu agak beda ya. Jadi yang ini normal ya, silikon tips normal. Untuk ukurannya saya nggak tahu, mungkin di S mungkin ya, dengan bawaan M. Sedangkan yang ini satunya tuh lebih ceper. Biasanya sih nggak ada yang bentuknya ceper gini ya, tapi ini dikasihnya bentuk ceper, mungkin karena TWS ya, beda. Lalu langsung kita buka untuk TWS-nya. Untuk casingnya ini cukup kecil dan cukup mungil ya, jadi cukup nyaman lah untuk dibawa kemana-mana. Dan ini saya beli yang warna biru ya, ternyata birunya itu bagus ya, baby blue, biru muda gitu. Dan ini untuk bahannya itu keset ya, ngedoff, jadi enak banget buat dipegang. Kelihatan premium ya, kalau glossy itu kan kelihatan kayak TWS murah, ini nggak kelihatan murahan sih ini. Walaupun harganya murah ya, cuman 100 ribuan kecil aja. Bagian depan ada tempat buat nyongkel atau tempat buat buka ya, dan ada LED notifikasinya juga untuk baterai. Dalamnya kayak gini cukup mungil ya, dan ini wah enak ya, ini ya bagian tutupnya nih kayak ada springnya gitu ya, ada pernya ini, jadi nggak letoy. Biasanya kayak gini nih TWS bagus sih kayak gini ya. Ini harganya biasanya ini Eagle ini lihat letoy kayak gini ya, jadi kelihatan murahan gitu rasanya. Padahal Eagle ini lebih mahal loh daripada Redmi Buds 6 Play, tapi enak banget ditutupnya, jadi kayak ceplak gitu ya, jadi kayak ada pernya. Iya enak kan, jadi nggak letoy kayak gitu ya. Oke lah, inilah bagus lah. Lalu untuk TWS-nya kayak gini ya, kalau dibandingkan dengan TWS yang saya punya sih agak besar ya, tapi besarnya itu karena dia lonjong jadi kelihatan agak besar. Tapi oke lah, nggak ada masalah sih buat fittingnya kalau di saya. Bornya ini pakai plastik ya, jadi nggak ada kayak filter, mesh filter aluminium tuh enggak. Full plastik ya, dan ini enteng banget ya. Yang pastinya mungkin bakalan enak dipakai agak lama, dan mungkin sambil miring tiduran juga lebih enak sih. Dan ini juga sebenarnya nggak, bentuknya juga kelihatannya ergonomis gitu ya, ada lekukannya. Dan ketika kita tutup, ini LED notifikasi buat baterainya nyala ya, seperti ini. Oh ya, jangan lupa di belakang juga ada USB Type-C. Overall secara build quality saya nggak ada komplain ya. Terutama di bagian casingnya ini bagus banget sih menurut saya, nggak kelihatan murahan. Oke, selanjutnya kita langsung coba konekkan ke HP ya. Kebetulan HP saya Xiaomi juga ya, Xiaomi 11T. Nyalakan Bluetooth di HP terlebih dahulu, lalu kita coba buka untuk earbuds-nya, kita ambil, dan di sini langsung keluar ya Redmi Buds 6 Play. Cukup cepat ya. Lalu kita hubungkan
kita tunggu, dan ini kita bisa langsung download aplikasinya Xiaomi Earbuds yang ukurannya cukup kecil kok ya. Dan lagi-lagi ya, TWS 100 ribuan udah bisa connect aplikasi, padahal banyak banget yang murah kayak gini nggak ada aplikasinya. Sip banget sini ya Xiaomi ya, bisa buat kayak gini. Lewat aplikasi ini juga kita bisa dapat update firmware ya. 100 ribuan ada update firmware-nya. Bisa cari earphone, deteksi in-ear. Fiturnya cukup banyak ya. Untuk aplikasinya nanti akan saya bukakan untuk apa aja fitur-fiturnya. Ini fitur-fiturnya ya cukup banyak ya. Bisa di-pause saja untuk melihat. Di sini kita bisa mencari earphone kita kalau kita punya TWS yang cukup banyak, lebih dari satu ya, bisa kita konekkan di sini langsung lewat aplikasi ini. Lalu kita juga bisa atur gesturnya di sini ya, gerakan, agak aneh ya kalau di bahasa Indonesia kan ya. Lalu ada efek audio di sini ya, bisa dipilih mau ditingkatkan apanya, seperti equalizer basically, tapi nggak manual gitu ya. Lalu di sini ada latensi rendah ya untuk main game seperti PUBG ya, FPS itu kan butuh latensi yang rendah. Lalu di sini juga ada semacam buku petunjuk kalau kalian males lihat bukunya, dan ada juga frequently asked. Jadi sih bisa kalian lihat ya kalau misalkan TWS kalian bermasalah. Ada cukup banyak ya. Ada 10 hal yang bisa kalian baca di sini, diperhatikan kalau memang ada masalah dengan TWS kalian. Dan yang terakhir ini tentang earphone kalian modelnya apa dan sebagainya. Cukup informatif aplikasinya dan cukup berguna juga ya. Untuk aplikasinya seharusnya ini jadi standar baru ya, dalam artian earphone 100 ribuan udah bisa connect aplikasi ya, harusnya kayak gini ya. Mungkin produsen lain yang ngeluarin earphone atau TWS murah bisalah connect aplikasi kayak gini ya, dan aplikasinya cukup niat loh ya, nggak abal-abal. Itu tadi pembahasan untuk softwarenya ya, atau aplikasinya. Nanti bisa kalian coba sendiri kalau kalian sudah beli TWS-nya. Di sini juga ada beberapa daftar ya TWS apa aja yang bisa connect ke aplikasi ini. Oke, kita bahas untuk kualitas suaranya. Dari tuning suaranya di sini untuk bassnya menurut saya sih cukup panci ya, cukup nampol. Bagi saya yang bass head tapi nggak terlalu bass head, ini udah cukup. Lalu menggema kayak bass-bass speaker kondangan ya. Lalu untuk vokalnya itu cukup clear walaupun nggak terlalu depan, tapi oke lah. Lalu di bagian treble-nya ini saya suka treble yang kayak gini ya, cukup halus ya, karena nggak bikin capek kuping ya. Jadi kalau saya sih memang nggak terlalu suka treble yang terlalu ngecering ya. Overall seharusnya sih ada banyak orang yang suka ya tuningan kayak gini ya, karena kan rata-rata kan lebih banyak yang suka bass ya daripada treble ataupun vokal. Jadi tuningan aman lah ini ya. Dan di video ini nanti juga saya akan coba ya buat main game PUBG supaya tahu delaynya seperti apa ya, dan juga mungkin soundsticknya bisa kedengeran ya untuk mendengarkan step itu akurat atau enggak. Saya coba untuk bermain PUBG, delaynya cukup minim ya menurut saya ya, dan masih bisa lah pakai TWS ini ya, karena delay itu nggak sampai mungkin 2-3 langkah, enggak, cukup minim dan bisa ditolerir. Untuk sound stage-nya itu memang nggak terlalu luas ya, tapi masih bisa kok kalau kita memperkirakan jejak langkah musuh itu, jadi nggak terlalu jauh juga tapi nggak terlalu mepet juga ya, jadi masih cukup bisa akurat lah ya. Karena ini saya dengarkan ketika berada di sebuah rumah ada orangnya, itu cukup kerasa lah ya dia berada di lantai 1 atau di lantai 2, jadi kita bisa paham lah ya jaraknya tuh seberapa jauh. Dan bisa nyalakan juga di aplikasi untuk low latensinya. Untuk kualitas mikrofonnya juga cukup oke lah ya untuk harga 100 ribuan. Untuk keperluan seperti Zoom meeting itu udah cukup oke sih. Cukup clear dan nggak terkesan mendem. Dan noise yang masuk pun cukup minim ya, jadi masih bisa ditolerir. Untuk kesimpulannya, dengan harga cuma 100 ribuan kecil, TWS ini cukup rekomen untuk dibeli. Apalagi kalau kalian bisa dapat promo ataupun ada event tanggal kembar, mungkin bisa dapat di harga 100 ribu ke bawah. Kualitinya mantap ya, walaupun terbuat dari plastik, suaranya juga cukup oke untuk harga 100 ribuan.
Mic-nya juga oke lah ya, kalau buat cuman telepon atau Zoom meeting itu masih bisa diandalkan. TWS 100 ribuan ini udah bisa connect ke aplikasi, yang mana nggak semua TWS murah itu bisa loh ya. Tapi ini adalah menurut saya salah satu standar baru ya. TWS 100 ribuan bisa connect aplikasi. Buat main game juga masih bisa ya, nggak delay-delay amat, terutama untuk game-game FPS seperti PUBG. Itu aja ya review saya tentang TWS Redmi Pad 6 Play ini. Kalau kalian mau beli, saya sediakan linknya di bawah, tinggal diklik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Saya Andi dari Teh Relan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video saya yang selanjutnya.